Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggabungkan banyak data tertentu, misalnya di kolom tertentu, di banyak sheet. Dari banyak sheet mau kita gabungkan menjadi dalam sebuah sheet menjadi satu. Jadi kita ingin menggabungkan data-data di setiap sheet ke dalam sebuah sheet tertentu. Jadi datanya nanti terrekap atau tergabung menjadi satu di sebuah sheet. Ini sebenarnya kelanjutan dari tutorial yang sebelumnya tentang menggabungkan banyak sheet. Cuman yang sebelumnya itu menggunakan makro Excel. Nah, di sini pada kali ini kali ini saya akan memberikannya dengan sebuah formula atau rumus Excel. Kelebihannya menggunakan formula Excel, jadi kita buat rumus sekali. Setiap ada perubahan data maka otomatis menyesuaikan, update datanya. Kalau menggunakan makro Excel, kelemahannya kita yang pertama harus susah paham kode-kode makro Excel karena harus ngoding, harus tahu kodenya. Dan yang kedua, setiap ada perubahan data kita harus menjalankan makronya. Jadi setiap kali ada perubahan data, setiap kali juga kita melakukan atau menjalankan makronya. Kalau rumus ini fleksibel ya. Inilah kelebihannya dari rumus Excel. Dan ini cara-cara ini merupakan cara yang belum banyak orang tahu. Mungkin suatu saat kita perlu, jadi kita perlu tahu juga ya. Misalnya di sini saya akan mencontohkannya untuk menggabungkan data berupa nama-nama yang ada di absen kelas ya, menjadi data nama yang mencakup seluruh kelas nantinya. Baik, kita langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, semuanya kita gunakan rumus Excel, termasuk cara menampilkan daftar semua sheet yang ada pada file Excel kita atau workbook kita. Jadi di sini nama sheetnya akan kita gunakan rumus. Kalau kemarin sebelumnya menggunakan makro Excel. Tahap pertama untuk membuat daftar nama sheet dari seluruh sheet yang ada ini ya, dari sheet kelas-kelas ini ingin kita tampilkan di kolom nama sheet ini. Cara yang pertama adalah kita ke menu formulas, kita pilih name manager, terus kita buat new baru ya. Terus kita namai, misalnya namanya daftar sheet, terus pada repertoire ini kita berikan rumusnya sama dengan replace buka kurung get titik workbook buka kurung 1 tutup kurung titik koma atau koma 1 titik koma lagi find. Setelah find buka kurung lagi tanda petik
petik, simbol ini, tanda petik, titik koma, get, titik workbook lagi, buka kurung 1, tutup kurung, kurung lagi, titik koma, tanda petik 2, tutup kurung terakhir. Jadi ini rumusnya. Oke. Kalau sudah oke. Nama sheet sudah ada, kita buat daftar nama sheet, boleh kita buat lagi rumusnya sama dengan replace titik ini. Jadi nanti name manager nama sheet ini untuk menampilkan sheet pada sebuah file Excel atau workbook. Ini rumusnya, replace get workbook. Ini rumusnya. Kalau sudah kita close. Nah, terus kita buat di sini nomor 1, nomor urut 1 sampai terserah, misalnya sampai 15 misalnya. Terus kita panggil dengan nama sheet tadi. Ini nama sheet sama dengan rumusnya indeks nama sheet titik koma. Nah, kita ambil yang ini urutan ke-1, nama sheet yang ke-1, enter. Sudah ada sheet pertama ya, kita buktikan ini. Terus kita drag ke bawah. Nah, sudah ada nama-nama sheetnya ya. Jadi kita sudah berhasil membuat data nama sheet. Ini mereka ada beberapa sheet yang tidak usah kita kita gunakan. Nah, ini yang kita gunakan nama-nama sheetnya, sheet kelas 71 sampai kelas 94. Berikutnya kita akan membuat ini rentang kelas, sudah pernah saya bahas, untuk mengambil kelas dari masing-masing kelas. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi, nama sheet sudah ada. Nah, ini rank dari nama sheet seperti ini rumusnya, sama dengan tanda petik 2 sekali, tanda petik 1, tanda
dan I2 ini ngambil dari sini atau menggabungkan. Nah ini ya, ditambah lagi dengan tanda petik tanda petik 1 ini saya blok biar jelas, tanda seru tanda petik 2 dan tanda petik C dan akhiri dengan tanda petik C. Ini untuk menghasilkan kode seperti ini, kode kelas dan seru C. Ini apa? Karena kita akan mengambil kolom nama di setiap sheet. Maka di sini ada kolom nama mulai C, mulai kolom C. Jadi untuk mengambil data dari sheet lain, misalnya sama dengan misalnya ini C10 enter. Nah untuk mengambil data dari sheet lain, ini adalah tampilan nama sheet dan ringnya. Jadi ada tanda apostrof, tanda seru seperti ini. Nah ini referensi dari sheetnya, sheet lain dan sel lain. Oke, jadi ini kita ambil untuk mengambil data nantinya, referensinya dari setiap ring nama-nama ya. Ini sudah kita dapatkan ya. Ini jadi datanya mulai dari kolom C. Berikutnya kita namai ini tabelnya dengan data. Kalau sudah dinamai dengan data, berarti kita akan mengambil nama-nama di setiap ya, nama-nama di setiap kelas. Caranya berarti kita akan mengambil nomor urut ini ya, nomor urut ini 1, 2 dan seterusnya. Di tabel itu kelas berapa, mengacu ke kolom mulainya C10. Sini kan setiap kelas mulai C10 sampai C terakhir sebanyak siswa yang ada. Relatif bisa C37 akhirnya atau C38 akhirnya ya. Jadi tapi awalnya sama C10, cuman yang beda, yang menentukan akhirnya C berapa, karena jumlah siswanya beda-beda per kelas. Sebelumnya berarti kita memerlukan kolom bantu untuk menentukan dari masing-masing kelas itu kita ambil mulainya C10 sampai C berapa, bisa C10 sampai C29, bisa C10 sampai C59. Kalau kelas 71 kan C10 sampai C29. Kita buktikan ya di sini. C71 itu C10. Nah ini sampai C38 di sini. Baik, kita buat kolom bantu untuk menentukan masing-masing nama sesuai urutannya, urutan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Ini fleksibel, datanya mengikuti tabel ini, tabel tentang kelas. Logikanya jika ya, jika dia itu ada di urutan nomor 1, berarti dia mengambil kelas ini sampai batas maksimal nomor urut 29. Berarti data kedua berarti ganti kelas
mulai 30 urutannya, berarti sampai 5972. Namun masing-masing di setiap kelas ini akan kembali lagi ke C10 sampai C terakhir. Nah, sampai C terakhir. Jadi setiap selesai dari per kelas kita kembali ke C10 lagi ya, ke C10 lagi, karena kan ini misalnya 93 tetap C10 sampai C2 C38 94 jadi nanti C10, C11, C12 akan seperti itu, C13 ya, sama sampai C berapa. Nah, untuk mengambil urutannya C10, C11, C12 sampai C banyaknya siswa, kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP itu mengambil data di mana A2 ini yang akan kita ambil urutan ke-1 ya. Urutan ke-1 itu dari tabel data tadi kita ambil kolom ketiga 1, 2, 3, maka kita akan dapatkan kolom kelas. Kita dapatkan kolom kelas. Nah, jika hasilnya sama dengan 1, kalau kembali ke data 1 maka VLOOKUP data 2, sebenarnya ada data 2 nanti ya, data 2 nanti data 2 ini, nah, dia akan kembali lagi ke angka 1, urutan ke-1 di setiap selesai per kelas. Misalnya ini 91 sampai 101, berarti urutan ke-1 nya mulai 91, kelas 74, kelas 94 berarti urutan lagi ke-1 dari 37. Jadi kita mengambil data kedua ya, tabel kedua, ambil yang ketiga ini 1, 2, 3. Jadi pada saat kapan dia akan kembali lagi ke urutan pertama ya, di setiap kelas, dan seterusnya berulang setiap dia ganti kelas. Ini agak-agak rumit ya penjelasannya. Baik, kita ambil. Jadi kalau sama dengan 1, misalnya kan nanti 60 itu kita ambil datanya menghasilkan 1, berarti nanti kalau setiap menghasilkan 1 kita tambahkan dengan 9. Kenapa? Karena 1 tambah 9 menghasilkan 10 untuk ke referensi C10. Nah, jika tidak atau yang lain, tinggal tambahkan lagi kolom baris sebelumnya tambah 1. Nah, seperti itu ya. Jadi ini misalnya 10 tambah 1 11 kalau belum kembali ke urutan 1. Nah, nanti kalau kembali lagi ke urutan 1, mana ini, nah dia akan ke 10 lagi, ke 11 lagi, terus ini kan 30 ini 31, nomor 30 kelas 72 ya, kita lihat nomor 30 tabel kedua. Nah, sudah masuk ke kelas 72. Jadi ada 2 tabel di sini, tabel untuk membuat pengujian. Nah,
dapat di masing-masing kelas itu sampai kelas terakhir urutannya. Nanti kita ambil nomor urut ini. Nah, baik kita ambil rumusnya. Di sini berarti menggunakan VLOOKUP ya. P sama dengan VLOOKUP buka kurung yang kita uji yang ini, titik koma, data, tabel data ya, tabel yang ini, titik koma, kita ambil 1, 2, 3, 4, mengambil rank sheet, nama sheet dan C. Terus kita buat tutup kurung. Nah, ini ngambil kelasnya aja, kita sudah tahu kelasnya. Nah, nama sheet kelasnya ya. Nah, terus kita tambahin yang ini kolom bantu, misalnya dan ini. Nah, sudah dapat ini urutan yang pertama di kelas 71. Sampai seterusnya ini kan sampai 72 misalnya. Nah, ini 72. Nah, terus ini baru mengambil nama sheet per kelas dan C10 sampai C terakhir. Data nama mulai kolom C10, saya ulangi. Berikutnya supaya menampilkan nama, kita tambahkan rumus di depannya, indirect. Nah, ini mengambil referensi dari sebuah rumus misalnya atau sel. Nah, kelas 71 sudah benar, kita buktikan. Nah, ini ya urutan C10, C sebelahnya ini, C12 nya ini, C13 nya ini, sampai C terakhir C38 ini. Kita lihat. Nah, ini kan C10, kita lihat sampai seluruh kelas terakhir. Nah, nih perhatikan kelasnya ya, sudah muncul. Jadi urutan pertama di kelas 72 adalah Alia. Kita cek 72 Alia sampai terakhir Viola. Oke, Alia sampai Viola. Nah, ini sampai Viola. Kita cek. Nah, kelas terakhir ini ya, 94. Cek mulai Aprija sampai Japi. Ini kita cek. Nah, ini Japi, ini Aprijanya. Nah, ini kita ingin mengecek misalnya kelas 81 itu mulainya 154 nomor urutnya ya, sampai 186, 154 sampai 186. 154. Nah, ini mulai 81 sampai 100.
bisa kita gunakan sesuai keperluan kita nantinya. Jadi materi ini membantu para administrator ya untuk mengelola data. Jadi saya ulangi, rumus pertama ya, mengambil nama sheet ya dengan rumus sama dengan indeks nama sheet, kita ambil urutan ke-1 dari F2 ya. Nih urutan kedua dari F3 ini ya. Ini rumus mengambil nama sheet. Untuk membuat nama sheetnya ke formulas name manager. Nah, kita buat nama sheet. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya. Nah, ini rumusnya nama sheet. Replace get workbook 1 dan seterusnya. Terus rumus berikutnya kolom bantu ini mengambil urutan referensi mulai C10, C11 sampai C terakhir, karena kita mulai data misalnya di kolom C10 sampai C terakhir ini. Setiap kelas yang berubah-ubah, perubahannya kita buat melalui rentang nomor kelas, nomor urut, dan setiap kembali ke 1 pada masing-masing kelas urutannya kita buatkan tabel lagi. Jadi ada 2 tabel. Setelah tahu urutan untuk mengambil nama-nama kelas ya, kita buat tampilan namanya sesuai urutan tersebut. Misalnya C10 namanya ini, C11 namanya ini, dan seterusnya ya, karena kita mulai, saya ulangi, dari kolom C di masing-masing kelas. Awalnya sama C10 semua, cuman akhirnya beda-beda karena jumlah siswanya per kelas beda-beda. Rumusnya ini indirect VLOOKUP, mengambil data nomor urut ini, dari data ini kita ambil yang keempat, mengambil ranknya dan ditambahkan kolom bantu dan D2 urutannya. Baik, mungkin ini yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.